Balik lagi sama aku Nici di live di sini dan sore ini kita akan ngobrol-ngobrol santai sama salah satu psikolog penggeraknya psikologi di sini juga. Kita tunggu Ajeng untuk bergabung di live Instagram ya. Ini kalau di YouTube kita udah live sih sebenarnya. Halo Ajeng. Hai, Kita tunggu Ajeng di Instagram. Oke. Oke, jadi sore ini kita bareng Ajeng akan ngomongin tentang social comprehension. By the way, bentar ya. Oke, ini Ajeng. Oke. Halo. Hai Ajeng, apa kabar? Baik, apa kabar? Alhamdulillah. Ini sore ini Ajeng lagi di mana nih, Jeng? Di rumah? Di rumah. Biasa di rumah aja nih. Kamu gimana di rumah? Masih hashtag di rumah aja ya? Iya, di rumah aja dong, nggak kemana-mana. Mau kemana lagi? Aku juga ya dong. Kamu oke, sebelumnya mungkin perkenalan dulu teman-teman. Ini ada Ajeng, Ajeng ini dia adalah seorang psikolog anak remaja gitu ya. Yap. Anak remaja yang juga salah satu psikolog penggeraknya di sini. Nah, selain mungkin kontribusi psikologi di sini, aktivitasnya sekarang apa aja? Paling karena lagi corona gini ya, paling sih di rumah konsul-konsul online aja sih, kayak gitu aja. Dari rumah kerjanya. Serba online ya sekarang ya. Semuanya serba online karena terbatas banget kan. Betul. Dan jadinya apa ya, pandemi itu kayak memaksa kita untuk hijrah ke digital itu ya sih. Iya, bener banget. Kayak berubah banget. Sebelumnya udah banyak yang bikin gitu, tapi mungkin belum banyak lah yang masuk ke konten online atau hijrah ke sana gitu. Nah, tapi dengan adanya pandemi jadi kayak ya mau nggak mau gitu kan. Nah, kamu selama pandemi itu kan udah berapa bulan ya? Kita tuh dari Maret ya. Maret. Nah, April, Mei, Juni. Gimana pengalaman di rumah ajanya gimana nih? Kayak 4 bulan di rumah aja tuh ngapain aja gitu? Wah, sebenarnya 4 bulan di rumah aja tuh berubah drastis banget kan. Karena sebelumnya kan kita yang yang sebelumnya tuh keluar atau kegiatannya tuh benar-benar kayak pergi-pergi ketemu orang, kerja juga misalnya kayak ketemu orang langsung kayak gitu kan, diskusi langsung. Terus semenjak corona di rumah aja gitu tuh, wah semuanya berubah sih. Tiap hari akhirnya berubahnya karena yang online, pakai teknologi, pakai gadget, pakai laptop dan segala macam kayak gitu. Iya sih. Sebenarnya banyak. Terus jadi banyak aja distraksinya nggak sih kadang. Tuh, nah itu dia, maksudnya online itu kan banyak ini ya, digital deh, online dan digital tuh banyak membantu kita, terutama di situasi pandemi kayak gini gitu. Tapi di beberapa sisi jadinya juga ya tadi ya yang ngobrol lagi banyak distraksi gitu kan, apalagi kalau misalnya kayak sekarang kan kita nggak ketemu sama orang ya, nggak ketemu sama teman-teman gitu. Jadi kayak kalau teman-teman yang mungkin nggak chatting tiap hari tuh ya update-nya di sosial media masih. Benar. Kalau aku sih jujur kayak tiap hari emang pasti buka Instagram, buka sosial media gitu kan. Dan
yang kamu bilang tadi sih, kayak jadi banyak distraksi, terus lebih berdinamika lah gitu dibandingkan biasanya. Nah, salah satu yang sering banget sekarang itu mungkin dialami oleh teman-teman juga ya, bukan cuma segelintir teman, tapi banyak yang mengalami bahwa ketika dibuka sosial media tuh nggak otomatis jadi membandingkan diri sama orang lain gitu. Kayak kayak apa ya, misalnya melihat teman lagi yang paling ini sekarang mungkin produktivitasnya, karena kalau orang liburan nggak ada yang liburan sekarang gitu, tapi misalnya kan aku ini sekarang aku di rumah aja, aku mendem aja dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak lama-lama menimbulkan mungkin toxic buat kita gitu. Nah, itu nyambung sama tema kita hari ini. Sebenarnya wajar nggak sih kalau kita membandingkan diri sama orang lain, atau kayak sebenarnya social comparisons tuh emang toxic gitu, emang nggak seharusnya diatur karena kebutuhannya saja gitu. Iya, sama banget. Aku pun sama kayak kamu ya. Maksudnya karena kita kerjanya dari laptop, pakai IG, suka ngerasa ini nggak sih? Atau mungkin banyak yang lainnya sih sebenarnya media-media sosialnya kan ya, atau kayak Facebook juga masih rame kayak gitu kan. Karena sama banget, kalau kerja kan bisa dibuka banyak tab, atau misalnya kalau kita megang HP terus ya kan, nggak sengaja kepencet gitu. Secara apa ya, tidak disadari itu kepencet, mau nggak mau lihat-lihat postingan-postingan orang kayak gitu. Nah tadi mungkin kayak langsung masuk ke wajar nggak sih kita membandingkan diri kita dengan orang lain? Tapi sebenarnya itu wajar loh. Ternyata membandingkan diri kita sama orang lain itu kayak sebuah kebutuhan yang alami. Jadi naluriah gitu loh. Setiap orang itu wajar banget kalau membandingkan dirinya dengan orang lain kayak gitu. Tapi itu sebenarnya kita bisa lihat lagi juga sih. Cuman kan di sini nih, bandingin sama orang lain. Bandinginnya tuh apa sih gitu kan? Bandinginnya tuh mungkin bisa yang positif, atau justru malah bisa yang negatif banding diri kita sama orang lain. Itu sih sebenarnya. Sebenarnya fenomena yang alamiah ya, dialami oleh manusia. Maksudnya kayak ya kalau kita ngelihat dunia di luar kita, pasti kita ngebandingin diri sama hal itu gitu. Tapi tadi Acung sebutin tentang itu membandingkan diri itu bisa positif, bisa negatif. Gitu. Sebenarnya yang membuat itu jadi positif negatif itu apa sih? Maksudnya apakah hal yang kita bandingkan gitu, misalnya kayak kita membandingkan keburukan kita, atau ketika dampaknya ke kita jadi positif dan negatif, apa gimana gitu? Nah, kalau tadi yang membandingkan diri kita dengan orang lain, sebenarnya bisa banyak nih. Yang pertama mungkin kayak dengan membandingkan yang kelihatan jelas banget gitu ya, membandingkan diri kita dengan orang lain tuh misalkan kayak dengan orang lain yang misalkan terlihat positifnya sih kayak wah dia udah maju ya sekarang, bagus ya gini, atau misalnya kayak oh dia udah maju nih, wah ternyata seusia gue gitu atau seusia aku gitu bisa maju kayak dia, terus aku pengen kayak dia juga, tapi pengennya tuh kayak membangkitkan lebih ke semangat yang jadi kita kayak usaha kita lebih banyak, atau misalnya kayak oh iya gue mau rajin-rajin lagi gitu, itu itu malah yang positif. Tapi hati-hati nih, ternyata si membandingkan diri ini bisa juga ke arah yang negatif. Ke arah negatif itu kemana? Misalnya membandingkannya tuh dengan keberhasilan orang lain juga sebenarnya gitu. Tapi di kita tuh jadinya kayak dia udah bisa kayak gitu. Kok gue enggak sih? Dia udah kerja, atau dia kok udah lulus, kok gue belum gitu. Terus nanti buruk-buruknya sebenarnya mungkin ya itu benar kan, itu faktanya kayak gitu ya. Tapi yang negatif itu adalah konten-konten emosi gitu yang ada di kita, kayak gimana. Bisa jadi kayak nanti bisa jadi dengan melihat dia, bukannya kita misalnya kayak ikut happy atau gimana, justru mau menimbulkan perasaan-perasaan yang aneh yang negatif gitu. Kayak mungkin kita bisa jadi lihat gitu malah bad mood. Terus kalau enggak kayak bad mood, terus kalau enggak malah justru jadi cemas nih, kayak aduh gimana nih, dan segala macam gitu. Terus muncullah iri atau gimana yang nanti itu kayak merembet bisa jadi kayak yang menyalahkan diri sendiri lah, atau enggak yang akhirnya malah kalau kita bilang kan merasionalisasikan ya, sih kayak alasan gitu kayak dia mau
gitu gara-gara itu kan gue enggak kayak gitu kan kayak dia wajar gitu gue kan enggak kayak gitu. Nah negatifnya tuh ke arah sana justru malah kayak ya itu tadi yang bikin yang kamu bilang di awal kayak jadi toksik nggak sih? Kalau misalkan kalau itu arahnya ke toksik itu tidak sama sekali toksik kan. Tapi kalau emang ternyata intensi kita lebih yang negatif itu baru toksik. Jadi positif dan negatifnya itu sebenarnya tergantung gimana kita mempersepsikan itu ya. Dan emosi apa sih yang muncul ke diri kita gitu. Karena tadi aja bilang kalau sebenarnya ya itu kita kayak melihat fakta aja gitu kan. Kayak misalnya orang oh dia udah kerja sedangkan aku belum misalnya kayak gitu. Itu kan sebuah fakta sebenarnya gitu. Tapi kalau yang positif bisa jadinya kayak oh aku juga harus bisa kayak dia gitu kan. Tapi kalau negatif jadinya kayak ya dia kan gini aku enggak, aku belum, aku nggak berharga dan lain sebagainya. Jadinya kesana gitu. Berarti tergantung gimana kita mempersepsikan atau memaknai si fakta ini gitu kan. Nah, sorry. Lanjutin aja dulu. Nah, sebenarnya kalau misalnya kalau gitu tuh berarti bukan tergantung karena kan ada gini aja, ada orang yang membandingkan diri dengan kelebihan orang lain gitu dan sampai mungkin membuat dia merasa minder. Atau ada orang yang membandingkan diri sama orang lain yang mungkin dalam tanda kutip berada di bawah dia gitu. Dan itu dia ngerasa mungkin apa ya, merasa lebih bisa gitu ya. Oke, wait. Ini agak terjeda ya guys. Bentar ya, kenapa nih live-nya? Agak terjeda ya guys. Ini jelas nggak guys? Ya, jelas suaranya jadi jelas. Oh, udah jelas. Oke. Karena tadi sempat buffer ya teman-teman ya. Oke. Tadi kita ngomongin tentang orang yang mungkin membandingkan diri dengan orang yang ada di dalam tanda kutip lebih baik atau mungkin berada di bawahnya gitu. Sebenarnya kan itu juga sebuah fenomena alami aja gitu. Maksudnya kayak ya di atas kita masih ada orang lain yang lebih hebat, lebih apa gitu kan. Namanya di atas langit ada langit gitu. Atau ya pasti ada juga orang yang mungkin dalam beberapa aspek atau dalam beberapa situasi kita lebih baik daripada mereka gitu. Ya itu kan selalu ada gitu. Nah, apakah juga kan tadi kalau kita ngomongin positif negatif tergantung dampaknya ke kita, misalnya emosi yang muncul. Kalau soal tadi membandingkan diri dengan orang yang lebih baik dan lebih buruk, apakah itu juga sebenarnya sama aja gitu, dua-duanya bisa menimbulkan, bisa menjadi positif, bisa negatif, atau kalau membandingkan kan ada yang bilang kalau ya jangan melihat ke atas gitu kan, kalau kamu mau merasa kamu bersyukur jangan melihat ke atas terus kan ada yang bilang gitu. Apakah kayak gitu atau gimana? Terus kan ada yang bilang gitu. Apakah kayak gitu atau gimana? Oh ya, oke. Nah, sebenarnya membandingkan ini pasti sih, namanya juga membandingkan ya, berarti 50-50 juga nih kalau menurut aku change-nya, bahwa membandingkan itu bisa yang dengan yang di atas. Cuman kan kalau misalnya kita membandingkan, ya kita harus, ada orang yang bilang, ya udah harus juga dong membandingkan dengan yang di bawah. Tapi kalau menurut aku gini, kita lihat lagi, membandingkan diri kita dengan orang yang di bawah, itu tuh sebenarnya tujuannya apa? Nah, sebenarnya tadi membandingkan diri kita dengan yang di bawah itu tujuannya apa? Kalau misalkan ternyata tujuannya kayak buat lebih, ya udahlah kan toh gue juga ini biasa ada dua gini. Misalkan ada yang buat berkaca, misalnya kayak oh ya udah deh, nggak apa-apa, toh dia juga ada juga kok yang lebih mungkin dia anggap kurang beruntung dari dia, atau ada juga yang masih lebih. Tapi bisa juga orang mikirnya tuh gini, takutnya pembandingan diri kita dengan orang di bawah kita itu sebenarnya kayak cuma alasan doang.
alasan kita buat itu berhubungan sih sebenarnya. Alasan kita buat sebel sama kayak ya udahlah kan dia kayak gini-gini, mungkin dia punya A, B, C dan segala macam dan gue enggak. Ya udah deh nggak apa-apa. Toh juga masih ada yang lebih di bawah dari gue. Itu kayak akhirnya balik lagi ke sih bisa jadi bumerang jatuhnya atau bisa jadi kalau yang positif sih mungkin juga apa ya dekat misalkan kayak juga itu juga penting. Saya sih lebih ke akhirnya persepsi gimana sih kita memaknai dari si membandingkan dengan orang yang di bawah kita juga gitu. Jadi sebenarnya ya dua-duanya bisa berdampak positif dan bisa berdampak negatif. Tergantung dari kitanya berarti ya. Jadi kalau aku tangkap dari penjelasannya Ajeng tadi, ya kan social comparison itu fenomena alamiah ya, nature gitu. Tapi sebenarnya tergantung gimana diri kita gitu, gimana maksudnya kayak kalau kita jatuhnya memang sudah toxic gitu ya, maksudnya ya kita melihat dia tuh ya selalu apa ya kayak melihat dunia tuh lebih beruntung dari kita, lebih baik gitu kan dan lain sebagainya. Akhirnya kan apapun yang kita lihat, mau kita ngelihat ke atas, mau ke bawah, mau ke samping, mau kemana juga tetap aja kita akan tetap ngelihat itu jadi sesuatu yang mungkin kayak membuat kita melihat itu sebagai sesuatu yang negatif atau yang toksik buat kita gitu kan. Tapi kalau misalnya memang dari kitanya udah sehat, mungkin kita sudah merasa berharga, kita sudah merasa mampu gitu, punya pribadi yang sehat gitu. Itu akhirnya ya udah itu cuma sebagai fakta aja gitu ya. Tadi bilang ya semua itu kan sebenarnya fakta ya, itu realita yang ada di sekitar kita gitu. Nah, yang pengen aku tanyain adalah dengan adanya social comparisons itu kan tadi ya bisa bikin kita ngerasa mungkin gak berharga, bikin kita ngerasa sedih dan sebagainya, atau justru bikin kita kayak mungkin ada yang jadi merendahkan orang lain gitu, atau kayak apa ya kemarin sempat ramai juga dibahas soal privilege gitu kan, kayak ya dia kan bisa, sedangkan dia kan bisa soalnya dia gini, sedangkan aku enggak. Itu jadinya apa ya mungkin nggak enak dan nggak nyaman untuk kita gitu. Nah sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam diri kita gitu ya ketika kita melakukan social comparisons yang sampai akhirnya itu membuat itu jadi dalam tanda kutip toxic untuk kita gitu. Sebenarnya menurut aku sih poin utamanya itu secara psikologis ya, kenapa sih itu sampai buat kita kayak gitu. Balik lagi ke gimana persepsi sebenarnya. Jatuhnya persepsi kita terhadap sesuatu sih gitu. Kayak tadi kan kita yang bilang kalau nyerempet-nyerempet juga sih privilege ini gitu ya. Ada orang yang mungkin bilang gini, oh dia punya privilege, wah hebat ya. Dengan privilege-nya dia bisa memanfaatkan atau membuat sesuatu jauh lebih besar. Itu kan bisa jadi itu adalah sebuah komentar orang yang berpikir positif sih menurutku gitu kan. Jadi dia kayak, oh iya, tapi ada juga di satu sisi kayak orang yang bilang kalau dia mah kayak gitu karena dia punya privilege ya, kalau gue nggak punya. Kayak ya kalau misalkan kalau gue kayak gitu mungkin kalau gue punya privilege itu mungkin gue juga akan jadi kayak gitu. Tapi itu ini kayak bukan zong sih. Ini dia udah kayak membangun persepsinya negatif gitu kan. Kayak yang dilihat itunya aja. Terus sama yang dia bilang tuh gampang aja, dia bilang mungkin gue juga akan sama kayak dia akan jadi gitu. Padahal sih sebenarnya belum tentu gitu. Jadi sebenarnya yang akhirnya bikin kalau kita bikin kita ngerasain sesuatu, ngerasain emosi tertentu gitu ya, bisa bikin iri atau bisa bikin kayak jadi bad mood atau bahkan jadi cemas banget gitu. Sebenarnya kayak ya itu tadi dan satu sebenarnya itu ada di caption yang udah ditulisin ya, maksudnya kayak kemarin di psikologi di sini gitu, bahwa seseorang melihatnya tuh dengan menggunakan kacamata hijau, Iya. Jadi makanya judulnya tuh judul tema kita sekarang rumput tetangga tuh selalu hijau memang gitu. Tapi kayak membuat rumput tetangga selalu hijau itu ya sebenarnya karena itu tadi, karena kita tuh nggak mau buka kacamata hijau yang kita pakai gitu. Semua orang terlihat lebih maju, semua orang terlihat lebih menarik, semua orang terlihat lebih baik gitu.
Padahal ini di tadi kan yang perlu ditekankan banget kan kita hanya lihat mereka itu dari sosial Iya, ya betul. sebenarnya gitu kan. Dan yang orang-orang di sosial media ya pasti yang happy-happy itu emang banyak banget kayak misalnya ada penelitian atau gimana penelitian sih sebenarnya ada penelitian gitu mereka juga kayak menyatakan bahwa tuh orang emang cenderung ngepost yang happy-happy aja gitu. Kayak contohnya gini, ada kan katakanlah lagi ngerjain skripsi sama lagi ngerjain skripsi nih, kita seumuran nih, ternyata kita seumuran kan. Terus kamu ngerjain skripsi, aku ngerjain skripsi, kamu lulus lebih dulu dari aku, gitu kan. Terus misalnya kamu lulus 3,5 tahun, terus aku masih luntang lantung 3,5 tahun belum nemu judul skripsi atau gimana gitu. Terus yang aku lihat dari kamu, yang aku lihat ke kamu, itu kan aku cuma lihat kamu tuh dari misalkan di kampus pun cuma say hi doang. Terus aku cuma lihat kamu ngepost kamu udah lulus. Biasanya kan sekarang ini kalau yang orang tuh yang udah lulus tuh yang dipost kan yang terakhirnya ya pakai balon sampai selempang. Itu happy kan? Momen happy dan kita diposting di media sosial. Terus aku cuma dari rumah dari kosan atau dari manapun ya. Michi udah lulus nih, gila. Gue aja belum nemu nih judul di tahun segini gitu. Terus kayak akhirnya gue mikir, ya udah deh nggak apa-apa. Kan topiknya Nichi kayaknya lebih gampang dari topik gue. Yang pertama tuh udah kan, udah mulai negatif nih. Bukan negatif sih, uzon kali. Udah agak-agak uzon gede gitu. Topiknya lebih mudah dari topik gue. Yang kedua, kayaknya dosen Nichi nggak seribet dosen pembimbing gue deh. Terus nggak ada lagi tuh kayak iya Nichi kan nggak sesibuk gue. Jadi kayak ya mungkin itu ya bisa jadi itu adalah sebuah fakta, tapi bisa jadi itu adalah sebuah pembelaan diri. Excuse ya. Jadi kayak aku kalau melihat orang tuh kayak dia enak, akhirnya gini kan kalau pakai kacamata hijau tuh gini lihat ya. Enaknya Nichi gampang lulusnya, baik, takutnya padahal sebenarnya nggak ada ya pada kenyataannya gitu. Ada kenyataannya nggak ada di kayak topik yang gampang dan siap doang masing-masing. Dan yang nggak aku takutnya kan, takutnya nih bukan takutnya sih, yang emang beneran nggak aku tahu adalah apa sih yang Nichi lakukan di luar jam-jam kampus. Misalkan aku asik-asikan kampus, nggak menyalahkan, maksudnya nggak nyindir orang-orang yang suka nongkrong pulang kampus ya, maksudnya kan sekarang orang nongkrongnya udah bisa gitu. Maksudnya kayak misalkan kalau aku nongkrongnya pulang kampus nongkrong makan sama teman-teman tapi cuma hahaha aja gitu. Tapi ternyata Nichi nongkrong juga sama teman-teman, Nichi balik ke kosan ngerjain. Kalau misalkan dalam seminggu Nichi itu bisa banget ngatur waktunya, effort banget begadang setiap malam, kayak mungkin bisa jadi nangis juga gitu. Dan itu aku nggak tahu kan. Yang aku tahu kamu cuma di IG kamu lulus 3,5 tahun gitu. Dan kayak udah akhirnya kayak itu tadi gitu. Itu tuh kita nggak tahu. Tapi kita kayak langsung judge bahwa yang A, B, C, D, E dan sebenarnya itu adalah udah masuk ke pikiran-pikiran negatif dan itu yang bisa mempengaruhi ke kita juga, terus nanti dibandingin sama diri kita, terus kita makin terpuruk, udah di situ-situ aja muternya lingkarannya, kayak gitu sih sebenarnya. Gimana? Ini berhenti ya? Iya gitu, mungkin aku lanjutin aja kali ya. Jadi di sini sih, yang jelas yang pasti banget itu persepsi itu benar-benar mempengaruhi banget gimana cara kita memandang suatu hal gitu ya, apalagi kita dapat cuma dari sosial media. Jadi itu jatuhnya nggak apa ya, kita tuh nggak terlalu jelas membandingkan, tapi kita udah judge, kita udah baper, kita udah ngambil di hati kita, udah masuk di hati kita, udah jadi mempengaruhi emosi-emosi kita gitu. Padahal itu adalah hal-hal yang belum tentu benar, bukan belum tentu benar juga ya, belum tentu 100% seperti apa yang kita bayangkan lah pokoknya kayak gitu. Jadi yang banyak hal-hal di luar yang kita lihat dari sosial media atau di sosial media yang memang sebenarnya ini di IG
N ya. Oke, sebentar. Mungkin kita tungguin Ci dulu kali ya. Oke, lanjut lagi. Halo teman-teman, maaf banget tanya Ci, jadi live-nya sempat terhenti. Saya akan lanjutkan sambil kita menunggu aja. Aja. Agak putus ya. Iya, sinyal apa gimana? Sinyalnya ya. Oke. Tadi berarti sampai mana dengernya? Tadi sampai mana dengernya berarti? Tadi itu sampai apa namanya, kita itu suka ngelihat apa ya, kita cuma ngelihat yang enak-enaknya aja dari hidup orang gitu. Iya. Tadi kami pakai contoh ini ya, deskripsi gitu misalnya. Jadi ya kita melihat sesuatu yang pertama itu mungkin yang di post di sosial media adalah hal-hal yang pasti yang baik ya gitu, maksudnya hal-hal yang mungkin membahagiakan, hal-hal yang positif. Ya karena bayangin juga ya kalau misalnya lagi kerjain skripsi terus ngapain itu mas gitu kan, kayak orang juga ngapain ngeliatnya gitu, kalau pas ngerjain sesuatu ya kan. Mungkin lagi tidur kita ngepot terus gitu bahwa ini, nah cuman ya benar lancar aja, jadi sering melihat itu yang tuh, dan kita menganggap ini terus dia ngerjain skripsi terus gitu kan, makanya dia bisa lulus cepat gitu. Yang akhirnya kita nyari pembelaan yang bukan sebenarnya, balik lagi karena itu kan sebenarnya persepsi kita ya. Ada hal-hal yang mungkin kita nggak lihat di balik layarnya kayak apa gitu. Nah, yang akhirnya itu jadi excuse buat kita gitu. Jadi sebenarnya tadi kan pertanyaan kita itu adalah kita lagi membahas dinamikanya gitu ya, orang membandingkan diri sama orang lain yang akhirnya menjadi toksik gitu. Jadi kalau yang tadi Adi jelasin berarti sebenarnya semua itu balik ke persepsi kita masing-masing ya kan, balik lagi ke kacamata yang kita pakai gitu. Kalau dari bahasanya ini di bagi di sini bahwa apa namanya, kita cenderung menggunakan kacamata hijau untuk melihat pembelaan hijau, atau sebenarnya rambutnya juga kering, tapi karena kita pakai kacamata hijau akhirnya kita jadi kayak mayatnya lebih super kan. Di caption ya, apakah sebenarnya rumput tangga itu lebih hijau karena dia gitu ya. Balik lagi kayak tadi kita ngebahas privilege gitu, kalau memang dia punya privilege atau dia berusaha lebih keras gitu kan. Balik lagi ke bagaimana kita mempersepsikan itu gitu. Yang aku tangkap dari Aceh jelaskan tadi adalah bahwa ya dan fakta-fakta yang realistis gitu ya, dan jangan sampai kita membuat satu kesimpulan cuma dari sedikit hal yang kita tahu gitu. Karena mungkin aja memang dia punya privilege gitu, atau mungkin aja itu sesuatu yang dan dia bisa terus tepat waktu, terus kita jadi kayak ya dia kan pintar, belum juga dia pintar, jadi dia pintar, atau bisa jadi dia saat orang lain tidur dia ngerjain berdarah, kita nggak tahu. Betul. Itu bisa mungkin kita mengumpulkan data dan fakta gitu ya, karena itu akan mempengaruhi persepsi kita. Iya, sama mungkin sebenarnya kalau aku boleh kasih contoh lagi, yang mungkin di seumuran kita lah yang lagi relate banget gitu ya, kayak pekerjaan kali ya gitu. Nah, kayak gini, kan ya nggak apa namanya, ya memang pada faktanya gini, aku buat misalkan aku sekarang kan jadi psikolog gitu ya,
buat aku bisa jadi psikolog itu kan aku harus kuliah lagi kan S2. Nah, di teman-teman seangkatanku mungkin ada 2 kan biasanya ini. Yang temanku kerja, terus aku lanjut kuliah S2 gitu. Dulu aku kerja cuma sebentar doang, terus temanku kerja dari dulu sampai sekarang, mereka masih kerja gitu. Terus kayak saat aku ketemu lagi gitu ya, maksudnya kayak ini contoh ya, nah saat aku ketemu lagi sama dia, terus dia bilang gini, ya ampun kok lo keren banget, atau misalkan kayak lo ini banget ya, enak banget, misalkan seru banget, kayak lo udah S2, sedangkan gue nggak S2 gitu, maksudnya kayak gue belum S2, terus kayak lo udah punya gelar tambahan, gue belum punya gelar tambahan, kayaknya bla 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 bla, itu yang diomongin langsung ya, di dalam hatinya nggak tahu nih apa gitu. Bisa jadi dia tiba-tiba jadi cemas karena membandingkan dirinya dengan aku yang udah S2 gitu. Itu dia lagi pakai kacamata hijau nih ya. Dia lagi pakai kacamata hijau kalau menurut aku. Kenapa? Karena sebenarnya gini, buat aku nih, justru buat aku sedih, aku lagi sedih banget karena pas ketemu lagi sama temen-temenku lihat naik kebetulannya mereka ya kan lumayan banget aku juga yang misalkan kalau di sini ya aku iri banget sama mereka padahal kan aku S2 atau gimana gitu yang bahkan menurut teman-temanku aku harus bersyukur bahwa aku S2 aku lebih oke tapi enggak bahwa teman-teman itu lebih waktu yang aku habiskan di kuliah mereka itu nambah juga loh mereka itu nambah yaitu nambah skill nambah pengalaman kerja jadi ya mereka nambah pengalaman kerjanya jadi saat aku ya aku harus jadi lagi aku harus mulai lagi banyak semangat dengan teman-teman sampai di situ yang bulan dia dapat pemasukan gitu dan dengan pengalaman kerjanya itu dia dapat gaji yang lebih besar daripada aku yang mau kalau kita terjebak dalam lebih oke dan aku pun terjebak dengan dia itu sebenarnya makin lama kayak berkembang ya ujung-ujungnya malah terlibat dan nggak padahal dari 2 persepsi diajarin gitu ya aku dapat yang sama dengan dulu juga kayak gitu sih sebenarnya. Iya. Jadi kalau dari contoh yang tadi Ajeng ceritain sebenarnya itu satu fakta gitu ya, satu realita di mana realitanya adalah teman-teman yang Ajeng ceritanya nih, teman-teman yang Ajeng itu udah kerja dan Ajeng itu S2, itu kan realita dan fakta gitu kan. Tapi itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang gitu. Kalau misalnya Ajeng tadi pakai kacamata hijau ketika melihat situasi temannya Ajeng, berarti kamu melihat bahwa hidup dia tuh lebih enak gitu, karena dia udah punya pengalaman kerja, dia mungkin udah punya satu jenjang karir gitu kan, karena udah bertahun-tahun kerja gitu. Terus mungkin dia udah punya keadaan finansial yang jauh lebih baik gitu kan dibandingkan teman-teman yang kuliah pasti gitu. Itu kalau kacamata hijaunya Ajeng gitu. Tapi fakta dan realita yang sama itu bisa juga dilihat dari sudut pandang yang berbeda yang lainnya, yaitu kacamata hijaunya teman Ajeng gitu. Kayak teman kamu jadi ngelihat kalau wah keren ya udah S2 gitu, terus sekarang juga maksudnya kayak mungkin lebih punya gelar lebih panjang di belakang namanya gitu dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya satu
satu keadaan itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang gitu ya. Dan balik lagi ke kita mau melihat dari kacamata yang seperti apa, sudut pandang seperti apa, dan filter yang seperti apa gitu. Nah, terus kalau misalnya nyatanya kita untuk tadi kan social comparison itu sesuatu yang apa ya, yang wajar terjadi gitu. Tapi ketika kita udah terbiasa untuk menggunakan kacamata yang berfilter-filter itu, ketika kita melihat lingkungan sekitar gitu ya, terutama pas kita melihat orang lain gitu kan, terus kita ngebandingin situasi kita dan situasi orang lain gitu. Kalau yang aku tangkap kan sebenarnya kalau kita ngomongin data dan fakta berarti seharusnya kita melihat tanpa filter. Maksudnya ya kita bisa melihat sebagaimana adanya harusnya gitu kan. Tapi kan seringkali itu kita menggunakan kacamata-kacamata tadi ya gitu. Nah, ketika kita sudah terbiasa untuk melakukan itu ya kan, kayak ya terbiasa untuk melihat dunia luar itu lebih baik, atau justru kita terbiasa untuk menggunakan excuse itu untuk membuat diri kita menjadi lebih baik gitu kan. Gimana sih caranya kita bisa menanggalkan kacamata itu gitu ya, menanggalkan apa ya, persepsi-persepsi yang tidak tepat sehingga itu nggak jadi tadi nggak bikin itu jadi toksik, nggak bikin kita nggak produktif gitu, nggak bikin kita untuk jadi lebih negatif, menimbulkan emosi negatif gitu. Kita untuk putus lagi ya? Atau enggak? Iya, ini kayaknya sinyalnya agak ini, maaf ya teman-teman. Ya dari tadi tuh agak kurang lancar gitu sinyalnya. Udah. Oke. Kalau ini gimana Jom? Udah. Oke, bentar ya. Ini, aduh ini kenapa ya? Coba ya. Kayaknya dia sinyal. Oke, ini kenapa ya? Aku nggak tahu ini. Teman-teman
teman-teman mungkin nanti bisa cek di YouTube-nya Psikologi di sini ya, kalau misalnya mau lihat yang lebih lengkap, karena kayaknya ini Instagramnya agak bermasalah ya. Oke. Oke, kalau gitu, buat sekarang mungkin kita lanjut di YouTube aja. Jadi mungkin live-nya akan aku coba end dan masukin lagi ya. Oke, kalau gitu, buat sekarang mungkin kita lanjut di Oke, Ajeng kalau mau kayaknya di live-nya emang ini deh agak bermasalah ya. Tapi kalau di YouTube bisa lancar kan? Jelas. Oke. Kita lanjutin di YouTube aja ya. Nanti aku sambil record di IG. Oke. Tadi itu kan kita ngebahas tentang gimana caranya kita mengubah persepsi yang mungkin sudah jadi kebiasaan kita gitu ya, untuk kayak ngelihat dunia ini lebih baik, atau justru kita menggunakan situasi-situasi apa ya, mungkin sebenarnya kan kita ngelihat fakta dan realita yang ada di sekitar kita, tapi kita menggunakan itu sebagai excuse untuk mungkin membuat kita menjadi lebih baik gitu, atau pokoknya ujung-ujungnya jadi bikin kita nggak produktif atau bikin kita nggak muncul emosi negatif gitu. Nah, gimana tuh caranya supaya kita bisa mengubah persepsi itu menjadi lebih realistis gitu? Oke. Kalau buat gimana ya caranya kita mengubah persepsi menjadi yang negatif menjadi positif gitu ya. Sebenarnya gini, kalau misalkan kita lihat nih, terus kita udah mulai nih muncul kayaknya dia ini deh, kayaknya dia itu deh, atau kita udah mulai pakai kacamata hijau di mana yang udah oke, kayaknya dia emang lebih beruntung dari gue, atau kayaknya gue emang sedih banget nih orangnya, kayaknya gue bla 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 gitu. Ntar dulu, berhenti dulu, coba dulu kita lihat faktanya gimana gitu. Kayak tadi yang jangan-jangan ya tadi ya masalah skripsi misalkan kayak gini. Jangan-jangan Michi emang begadang tiap malam gitu. Michi begadang tiap malam, berdarah-darah, tiap habis revisi juga tetap aja misalkan sedih atau gimana, beban gitu ya. Terus ya itu adalah satu hal yang bisa jadi aku nggak ngelakuin gitu. Terus sekarang aku mau bilang bahwa aku lebih tidak beruntung dari Michi, kan itu kayak aneh ya jadinya gitu. Iya, betul. Kan? Nah, maksudnya kalau emang kita gimana ya, persepsi kita menjadi lebih positif tuh coba kita lebih objektif lagi dalam menilai sesuatu gitu. Kayak kita coba lihat jangan cuma dari sisi yang pertama kali kita tangkap, tapi kita coba lihat lagi lebih jauh gitu. Sebenarnya apa yang ditampilin orang di sosmed itu buat dia jadi kayak gitu gitu. Maksudnya terus kalau misalnya dia dapat pekerjaan yang lebih baik, dia dapat gaji yang lebih besar, buat dia menjadi seperti itu gitu ya. Apa sih yang dilakuin gitu? Lihat lagi bahwa kalau aku sih bilangnya pasti setiap orang itu ada susah payahnya, ada pernah lah kekecewaan tuh pasti ada, sedih tuh pasti ada rasanya yang kayak gitu-gitu. Nggak mungkin tiba-tiba kebahagiaan itu datang, mungkin emang pernah ya, namanya orang beruntung gitu kan. Tapi kayak ya mau sebanyak apa sih keberuntungan orang gitu kan. Betul. Bakalan lama gitu. Jadi benar-benar kayak lihat lagi secara objektif gitu. Banyak datanya baru kita putuskan gitu. Apakah memang kita yang menyedihkan atau kita yang merasa terkalahkan, malah banyak mikir-mikir nyesel dan segala macam, itu kan justru malah lebih bahaya ya. Sebaiknya kita lihatnya yang benar aja sih, objektif. Jangan langsung ambil keputusan. Oke, berarti yang balik lagi ke tadi ya, untuk kita bisa menjadi, mungkin nggak bisa benar-benar langsung menanggal, kalau istilah aku kan tadi menanggalkan si kacamata hijaunya gitu kan, tapi mungkin kalau dari tadi yang Acing jelasin ya nggak bisa langsung
mungkin langsung berubah gitu, tapi pelan-pelan untuk mengubah persepsi kita untuk apa ya, mungkin mencoba mengumpulkan data-data supaya kita bisa menjadi lebih objektif gitu ya. Oke, mungkin ada satu lagi yang lebih apa ya? Supaya bisa objektif tuh gimana sih gitu kali ya? Ya. Kayak balik lagi sih menurut aku yang penting juga yang kita miliki itu adalah self awareness. Itu apa sih gitu kan? Self awareness tuh lebih ke apa ya? Sadar gitu diri kita. Kayak misalnya gini, tadi kan di awal sempat bilang kayak kalau gue dapat kayak gitu juga, kalau misalnya gue sekarang nih ada di posisi dia juga gitu ya, kayak mungkin gue juga kayak gitu. Tapi coba deh dilihat lagi gitu. Kita tuh harus aware gitu sama nilai-nilai yang ada di diri kita. Nilai-nilai tuh kayak apa ya? Mungkin bisa kita bilang kayak suka nggak sih kerja kayak gitu. Kayak kemampuan kita juga, passion kita juga gitu. Jadi kayak aware banget sama diri kita, terus kayak tujuan kita juga gitu. Dia memang terlihat bagus gitu ya, tapi apakah yang dia lakukan itu sesuai sama nggak sih tujuannya sama kita gitu. Jadi kalau mau ngebandingin tuh kayak harus apple to apple gitu. Kita nggak bisa kan kalau misalnya ngebandingin kayak yang satu A, yang satu B, yang A ya bandingin sama yang A gitu. Kayak tadi tujuannya sama nggak sih? Gitu. Nilai yang ada orang yang misalkan katakanlah kalau kerja gajinya gede tapi kerjanya dikit, itu kayaknya nggak mungkin kan? Iya betul. Ya jadi kayak coba lihat lagi gitu. Dengan dia gajinya XX misalkan, terus gajiku X, berapa lama sih dia kerja, di dalam kerjanya dia harus ngapain aja ya, siapa tahu dia kerja mati-matian 12 jam, terus aku kerja 8 jam. Yeah. Tapi kayaknya ini sesuai dengan nilai-nilaiku deh, soalnya dan sesuai juga dengan tujuanku gitu. Mungkin kayak aku masih punya banyak waktu buat keluarga, sedangkan dia enggak kayak gitu. Jadi lihat lagi goalnya sama enggak, atau sama nggak sih kayak kita memilih apa, misalnya family oriented nih aku. Berarti menurut saya pekerjaanku dengan gaji X bisa ngedapetin memenuhi juga gitu nilai yang aku pegang, bahwa aku pengen banget aware juga ke keluarga aku gitu. Gitu. Bukan berarti dia nggak aware juga ya, maksudnya aku membandingkan dengan kita lebih punya banyak waktu yang bisa dimanfaatkan gitu sih. Jadi kayak ya lihat lagi baik-baik gitu. Sesuai nggak sama tujuan dan goal kamu, tujuan sama nilai-nilai kamu gitu. Iya, aku jadi ingat sih Jel soal tadi ya tentang apa namanya self awareness gitu. Aku ingat aku pernah dengar temanku yang beberapa orang kayaknya yang bilang bahwa wah enak ya jadi entrepreneur itu enak gitu terkait pekerjaan gitu ya. Kayak orang-orang yang bekerja di apa namanya sebagai karyawan, bekerja di perusahaan, bekerja di suatu kantor gitu ya. Kayak bilangnya, wah dia enak ya jadi entrepreneur gitu. Dia enak karena dia nggak disuruh-suruh gitu. Dia bisa kerja sendiri dan sebagainya gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita bandingin kalau tadi ngomongin self awareness ya apa balik lagi gitu, apakah sebenarnya kamu tipe yang memang bisa melakukan entrepreneur atau memang tipe yang suka suka berbisnis gitu kan, suka sendiri, atau sebenarnya karena ada beberapa orang yang mungkin ketika dia nggak ada yang ngarahin, nggak ada dalam satu sistem, dia jadi bingung mau ngapain gitu. Nah, berarti kan balik lagi ke tadi ya, self awareness gitu. Sebenarnya aku tuh orangnya kayak apa sih gitu kan. Karena waktu itu aku sempat tuh ngobrol sama salah satu teman, terus pas aku tanya-tanya lagi dia bilang, oh iya juga ya, kalau gue jadi entrepreneur kayaknya gue nggak sanggup deh harus nyari supplier sendiri, harus ngirim barang sendiri dan lain sebagainya gitu. Gue harus ngatur. Dan orang-orang yang mengira bahwa entrepreneur itu kerjanya bebas, ternyata sebebas itu kerjanya jadi 24 jam gitu. Terus akhirnya dia bilang, oh iya ya ternyata gue kayaknya nggak bisa kalau misalnya kehidupan pekerjaan dan keluarga gue jadi dicampur gitu. Berarti kan sebenarnya balik lagi ke apa ya, value yang tadi Ajeng bilang ya, ke value kita masing-masing gitu. Apakah memang apa ya, nggak semua hal itu cocok untuk semua orang gitu kan. Benar, setuju banget itu tadi. Makanya kita juga harus hati-hati. Kalau lihat sosial media ya
tolong dulu dilepas dulu kacamata hijaunya, atau mungkin kalau emang udah kepake ya udah gitu, tapi kayak cepat-cepat coba jangan terkungkung dengan si kacamata hijau itu gitu. Balik lagi, karena emang yang kita lihat tuh punya orang tuh emang keseringan seger banget ya. Betul. Padahal kalau dilihat lagi ya kayak tadi misalkan ternyata oh ya udah dia bener deh cocok jadi pengusaha gitu ya, entrepreneur, tapi kalau aku nggak bisa jadi kayak gitu. Lebih balik lagi kan kemampuannya emang nggak bisa. Iya, berarti lihat juga apa ya kalau tadi ngomongin self-awareness berarti juga kita perlu ya mungkin perlu melihat dari berbagai sudut pandang gitu ya, balik lagi ke persepsi dan perspektif gitu kan. Maksudnya kayak kita perlu melihat juga kemampuan kita kayak apa gitu, value kita kayak apa, terus mungkin karakter kita kayak apa, karakter orang-orang di sekitar kita gitu. Ada yang mungkin kalau tadi ngomongin kerjaan apa sama keluarganya ya boleh aja dia untuk kerja misalnya kerja di lapangan gitu, sedangkan keluargaku tipe yang nggak ngizinin aku keluar lama-lama ya kan, itu berbeda gitu, kita nggak bisa mengubah juga keluarga kita tiba-tiba gitu kan. Berarti memang harus memperluas sudut pandang, memperluas cara kita untuk melihat gitu ya. Jadi kacamatanya jangan cuma hijau doang gitu ya Jeng ya. Jadi juga mungkin sekali-sekali coba kacamata warna merah gitu kan. Sekali coba melihat dari sudut pandang yang berbeda kayak gitu. Ya betul. Setuju ya. Nah ada lagi nggak Jeng kalau mungkin tips-tipsnya untuk kita enggak apa ya mungkin nggak jadi toxic atau membuat social comparisons ini justru bermanfaat untuk kita gitu, bukannya jadi bikin kita jadi nggak produktif gitu. Iya, itu tadi sih sebenarnya. Kita emang bakal sulit banget ngontrol orang-orang mau ngepost apa gitu ya. Kita pinter-pinter milihnya yang mana, gimana, ngelihatnya sebagai apa. Kalau emang kalau aku sih kayak, kalau emang menurut kita kayak, wah oke banget ya dia ternyata di usia ini udah kayak gini, atau misalnya kayak udah bla 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 gitu. Terus kayak better coba dilihat lagi gitu. Mungkin kamu sebenarnya juga mampu atau bisa untuk jadi seperti dia. Mungkin nggak seperti dia ya, atau menjadi berdiri di tangga yang sama dengan apa yang cocok dengan nilai dan tujuan yang cocok dengan kamu kayak gitu. Tapi sayang sekali mungkin selama ini kamu terlalu banyak nih pakai kacamata hijau terus malah terpuruk ke yang tadi. Konten-konten emosi negatif itu dibiarin ngeluap-ngeluap, jadi nggak produktif, malah jadi ngaco gitu ya, dan lebih banyak pikirannya kayak gitu sih. Iya, jadi itu tadi lebih kayak kerja gitu kan. Aja gitu. Jangan lama-lama atau jangan maulah terpuruk dan terkungkung dengan si kacamata hijau ini gitu. Oke. Iya, oh iya satu lagi jadi semangat karena menurut aku setiap orang tuh pasti punya kelebihannya masing-masing dan itu yang unik dan nggak pernah dimiliki sama orang lain gitu. Dan nggak bisa dibandingin juga dengan orang lain. Ya mungkin itu kalau kamu udah nemu itu, ya siapa tahu kamu bisa jadi maju juga gitu. Gitu sih. Jadi fokus juga ke apa ya mungkin ke unikan dan kekuatan diri kita gitu ya. Iya lebih baik nih daripada tenaganya habis buat mikirin yang negatif-negatif gitu kan. Kayak padahal tenaganya sama-sama habis sebenarnya. Ya benar-benar dimanfaatin ya udah buat cari apa sih lebihnya kamu gitu. Lebihnya apa ya yang bisa dimanfaatkan, apa yang bikin kita semua bisa lebih berkembang lagi. Oke. Berarti tadi itu ada yang pertama itu adalah apa namanya untuk kita aware sama value kita gitu ya, value dan nilai-nilai dari diri kita gitu. Terus yang kedua adalah untuk kita untuk berusaha untuk seobjektif mungkin gitu, berusaha untuk melihat dari berbagai sudut pandang. Jangan sampai kita baru tahu sedikit tapi kita udah menyimpulkan bahwa hidup orang tuh lebih baik daripada hidup kita gitu kan. Terus
Terus yang ketiga tadi berusaha untuk fokus sama hal-hal yang mungkin positif dari diri kita, dari kehidupan kita gitu ya. Karena ya sebenarnya ya tadi ya Jen ya, sebenarnya apapun yang kita lakukan yaitu membutuhkan energi, membutuhkan atensi dari kita gitu. Jadi daripada dihabisin buat hal-hal negatif, mending kita berusaha untuk mengembangkan diri gitu. Sehingga si social comparison ini sebuah apa ya, kecenderungan manusia untuk ya emang manusia itu suka membandingkan diri gitu, tapi dengan sampai daripada itu menjadi apa ya, menjadi bikin kita malah nggak produktif, malah negatif gitu, mending emang pakai hal-hal yang positif kayak gitu. Iya, setuju banget sih. Nah, itu kita udah ngobrolin banyak hal ya tentang apa namanya, tentang social comparison gitu. Mungkin kalau aku bisa sedikit gitu ya, sebenarnya banyak banget insight-insight yang didapat dari live ini gitu, dari obrolan ini. Tapi yang menurutku menarik adalah yang pertama bahwa kita itu memang apa ya, natural untuk kita membandingkan diri dengan orang lain gitu. Tapi yang perlu kita lihat juga adalah untuk ingat tentang fakta gitu ya. Jangan sampai kita cuma ngelihat sedikit terus kita menyimpulkan terus malah jadinya toksik untuk kita gitu ya. Atau kita jadi ngelihat orang lain itu jadi jelek aja gitu bawaannya gitu, kayak orang tuh udah usaha tapi kita bilang ya kan dia pintar, ya kan dia ini, kan dia itu gitu. Jadi kan sebenarnya nggak ada hubungannya juga gitu kan. Untuk kita sebisa mungkin objektif gitu ya, untuk sebisa mungkin melihat dari ya realitanya seperti apa gitu. Karena seringkali kalau kita udah pakai kacamata tertentu dengan filter tertentu, jadinya kita terkungkung dengan sudut pandangnya seperti itu gitu. Terus juga yang ketiga adalah tadi yang disampaikan Ajeng bahwa apa namanya, kita itu sebisa mungkin melihat dari sudut pandang yang berbeda-beda gitu ya. Walaupun mungkin yang karena sudah terbiasa mungkin susah juga, tapi berusahalah untuk ini ya, untuk tetap semangat gitu ya juga. Butuh proses sih pasti. Proses gitu. Terus juga yang tadi penting tentang self awareness gitu ya. Balikin lagi ke diri kita, setiap orang itu pasti nggak sama gitu ya, dan bukan cuma individunya nggak sama, tapi situasi-situasi yang mengiringinya juga pasti nggak sama gitu kan. Value-value-nya berbeda, kemampuannya pasti berbeda gitu. Jadi kalau kita membandingkan diri dengan orang lain, berusaha untuk ya melihat juga kesadaran diri kita, dan juga tadi ya jangan sampai kita membandingkan sesuatu yang memang nggak apple to apple gitu. Kita membandingkan sesuatu yang memang nggak apa ya, nggak sama gitu, dan ya mungkin akan sangat sedikit kemungkinan ya untuk sesuatu itu jadi benar-benar sama gitu. Karena balik lagi pasti beda gitu. Kurang lebih dari kalau aku sih insight-insight menarik yang aku dapetin dari obrolan ini adalah itu. Walaupun sebenarnya tadi kita udah obrolin banyak hal tentang kenapa sih orang dinamikanya seperti apa gitu ketika orang melakukan social comparisons gitu, ketika orang membandingkan diri dengan orang lain, terus positif negatifnya seperti apa gitu ya. Ketika itu memang justru membuat kita lebih produktif, membuat kita lebih happy, lebih positif, dan lebih well-being, ya go ahead gitu. Maksudnya itu berarti social comparison yang kita lakukan bermanfaat gitu. Tapi kalau misalnya bikin kita nggak produktif, bikin kita iri dengki gitu kan, bikin kita rendah diri gitu, bikin kita nggak mau ngapa-ngapain, berarti itu perlu kita waspadai bahwa social comparison ini sudah mengarah pada sesuatu yang negatif kayak gitu. Ada yang mau ditambahin mungkin dari Ajeng atau apa? Enggak sih, kayaknya udah cukup. Udah semuanya udah dirangkum sama Ci. Bener banget, setuju. Nah, ini tuh mohon maaf banget karena live hari ini kurang berjalan lancar ya. Tadi sempat keputus yang di Instagram, dan tadi juga sempat ke off ya yang di YouTube, tapi sebenarnya ini masih lanjut sih ya Jin ya. Tadi aku sempat keluar bentar kayaknya. Iya, jadi mungkin teman-teman nanti yang
tadi nggak nonton di IG sampai habis, nanti bisa cek lagi di sini ya, di YouTube gitu. Oke. Setuju. Kalau gitu terima kasih banyak Ajeng. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dengan topik yang berbeda dan semoga nanti kita bisa lebih lancar ya dari dari sisi koneksi gitu ya. Dari sisi teknis semoga nanti lebih lancar lagi. Terima kasih banyak dan selamat sore. Dah.